Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali saya bisa hadir menjumpai Anda sore hari ini dalam acara Sehat Bincang Santai seputar kesehatan kita. Acara ini dipersembahkan oleh tim PKRS UPT RSUD Tendiawaru Kabupaten Bone bekerja sama dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan didukung sepenuhnya oleh UPT RSUD Tendiawaru Kabupaten Bone. Pemirsa, hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani seorang wanita cantik, seorang dokter hebat. Beliau adalah Dr. Andi Inggi Maestana SPJP. Selamat sore, Dok. Ya, selamat sore. Apa kabar hari ini, Dok? Ya, alhamdulillah. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah sehat. Perjalanan ke sini lancar, Dok ya? Iya, lancar. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, saya ingin mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat sosok dari Dr. Andi Inggi ini. Beliau adalah dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah yang lahir di Ujung Pandang tanggal 11 Februari 1988, Dok ya? Betul sekali. Iya. Dan beliau beralamat di Villa Muhinda Mas di Jalan DR Wahidin, betul, Dok? Iya. Dan untuk Anda yang berada di Wajo, alamat beliau di Jalan Saweri Gading nomor 23 Sengkang, Kabupaten Wajo. Baik, beliau pernah menempuh pendidikan dokter umum di Unhas tahun 2006 sampai 2011 dan menempuh dokter spesialis jantung pembuluh darah itu masih di Universitas Hasanuddin, Dok ya, tahun 2013 sampai 2018. Iya, di Makassar juga. Nah, dan beliau pernah bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Anwar Makar itu Bantaeng, betul, Dok ya? Betul. Nah, itu di tahun 2012 sampai 2013, Betul sekali. Dok ya. Nah, kemudian Dr. Andi Inggi ini juga masih aktif bekerja di Rumah Sakit Umum Datu Pancaitana, Dok ya, dari 2018 sampai sekarang, dan juga di Rumah Sakit Hafsa dari 2019 sampai sekarang. Dan sekarang ini juga dokter masih aktif sebagai spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Tendiawaru dari 2021 sampai sekarang. Betul, Dok? Ya, betul. Alhamdulillah. Dan hebatnya lagi pemirsa, Dr. Andi Inggi juga pernah membawakan materi sebagai speaker itu di dalam acara yang dilaksanakan oleh PT Deksa Medika. Kemudian seminar awam HF juga yang diadakan oleh Rumah Sakit Tendiawaru dan juga seminar di PT Kimia Farma, betul, Dok ya? Dan alhamdulillah hari ini dokter bisa berkesempatan untuk mengisi acara kita di acara Bincang Santai Sehat seputar kesehatan kita. Alhamdulillah. Baik, dalam rangka memperingati Hari Jantung Sedunia yang jatuh pada tanggal 29 September kemarin, Dok ya, maka hari ini kita akan berbincang seputar penyakit jantung. Iya. Dan berbicara tentang jantung adalah organ vital dalam tubuh kita yang berfungsi sebagai pompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Apabila jantung mengalami gangguan, maka peredaran darah di dalam tubuh juga akan ikut terganggu. Maka dari itu penting sekali untuk menjaga kesehatan jantung agar terhindar dari berbagai macam penyakit jantung. Dan salah satu penyakit jantung yang kita kenal pemirsa adalah penyakit jantung koroner. Nah, bagaimana sebenarnya penyakit jantung koroner itu? Saatnya kita serahkan kepada sang ahli. Dok, mungkin bisa sedikit dijelaskan, Dok, sebenarnya penyakit jantung koroner ini yang bagaimana sih, Dok? Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya apresiasi sekali untuk host kita hari ini, Kak Aci. Terima kasih, Dok. Iya, jadi penyakit jantung koroner. Kenapa dikatakan sebagai penyakit jantung koroner? Karena kita ketahui bahwa
semua organ di tubuh kita itu memiliki pembuluh darah yang berfungsi untuk memasok oksigennya masing-masing. Jadi kalau di ginjal ada namanya pembuluh darah atau arteri renalis, kalau di jantung namanya pembuluh darah arteri koronaria. Nama pembuluh darah yang memasok oksigennya namanya arteri koronaria. Nah, pada saat terjadi masalah, pada saat terjadi sumbatan pada pembuluh darah tersebut, maka akan terjadi kerusakan pada jantung karena kurangnya pasokan oksigen yang dibawa oleh arteri koroner ini, maka disebut dengan penyakit jantung koroner. Biasanya orang-orang mengatakan penyempitan. Ya, penyakit jantung koroner biasa disebut dengan orang-orang bilang penyempitan, atau kalau dari bahasanya sendiri coronary artery disease, seperti itu. Baik, Dok, kita masih akan berbincang lebih jauh lagi. Ini masih tentang penyakit jantung koroner. Dan pemirsa, untuk Anda yang bergabung bersama kami, Anda bisa berpartisipasi ya. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, Anda bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk mencantumkan nama dan alamatnya, nanti akan diproses oleh tim kami. Baik, Dok, saat ini di tangan saya sudah ada pertanyaan yang kami terima dari pemirsa kita, datang dari saudara Rusmin. Rusmin beralamat di Jalan Majang. Isi pesannya seperti ini: Bapak saya adalah pasien rutin yang berobat di Rumah Sakit Kendri Awaru sebagai pasien jantung, dan seorang dokter pernah mengatakan bahwa bapak saya mengalami penyempitan pembuluh darah jantung. Pertanyaannya, apakah pasien dengan penyempitan pembuluh darah jantung harus minum obat pengencer darah terus-menerus, Dok? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pasien-pasien yang sudah terdiagnosis dengan adanya penyakit jantung koroner, dan apalagi kalau disertai dengan beberapa faktor resiko seperti diabetes, hipertensi, itu harus minum obat pengencer darah seumur hidup dan diberhentikan jika ada indikasi. Jadi minumnya harus seumur hidup. Nanti diberhentikan jika ada indikasi dari dokter, seperti mungkin ada perdarahan atau pasiennya rencana mau cabut gigi. Tapi seumur hidup obat pengencer darahnya harus tetap diminum, seperti itu. Baik, terima kasih. Demikian untuk saudara Rusmin tadi, mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaan Anda. Kita ke pertanyaan berikut, Dok. Ini dari saudara Junandar yang beralamat di Pindra. Isi pertanyaannya, apa perbedaan penyempitan pembuluh darah dengan serangan jantung, Dok? Ya, jadi kalau kita bicara penyempitan pembuluh darah atau penyakit jantung koroner dan serangan jantung, sebenarnya dua istilah ini merupakan penyakit yang sama. Penyakit yang sama, cuma bahasa awamnya beda. Jadi ini merupakan sesuatu penyakit yang sama, di mana mekanisme terjadinya penyakit ini sama-sama cikal bakalnya itu sebuah proses aterosklerosis. Kalau di kedokteran istilahnya aterosklerosis, kalau kita bahasa awamnya plak pada pembuluh darah atau sumbatan pada pembuluh darah. Nah, aterosklerosis ini yang menyebabkan terjadinya penyumbatan di pembuluh darah. Nah, penyakit jantung koroner sendiri itu terbagi dua. Ada yang kronik stabil, dalam artian pasiennya minum obat terus, sakit-sakit dada, kadang iya, kadang tidak, nanti beraktivitas baru sakit, ini kronik stabil. Nah, kalau dia sudah serangan jantung, dalam bahasa kedokterannya itu akut coronary syndrome atau infark miokard. Jadi pasien masuk dengan gejala yang bukan lagi gejala seperti pasien yang kronik stabil ini. Dia masuk dengan keluhan sakit dada sekali, kemudian disertai keringat dingin, sampai pasiennya muntah-muntah, sampai pasiennya teriak-teriak sakit dada di UGD, kemudian kadang tensinya turun, disertai dengan jantung yang berdebar-debar. Kemudian pada saat kita melakukan pemeriksaan penunjang elektrokardiogram, biasa kita dapatkan normal atau kebanyakan tidak normal, seperti itu. Nah, Cek.
Iya. Terus disertai dengan pemeriksaan enzim jantung biasanya meningkat. Nah, inilah yang disebut dengan serangan jantung. Serangan jantung ini memang pasiennya memiliki cikal bakal untuk terjadinya sumbatan di pembuluh darahnya, tapi sumbatannya ini tidak menimbulkan gejala pada saat plat yang ada di pembuluh darah itu lepas, kemudian menyumbat bagian distal dari pembuluh darah. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya gejala-gejala yang seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, biasa orang awam bilang serangan jantung, dan fatalnya jika terjadi ini biasa berujung pada kematian, seperti itu. Jadi sebenarnya pada dasarnya penyempitan pembuluh darah dengan serangan jantung sama saja, Dok, ya, hanya penyebutannya saja yang berbeda. Konsepnya yang berbeda. Dan biasa kalau orang bilang serangan jantung, nah ini yang biasanya tiba-tiba dan yang mendadak, betul, katanya ya. Mendadak, dan kebanyakan mereka pasien-pasiennya meninggal seperti itu. Terima kasih. Dengan tepat dan cepat. Oh, gitu. Oke, terima kasih untuk Saudara Junandar. Dan berikut ini kita masuk ke pertanyaan ketiga, Dok. Tapi saya ingatkan kembali dulu untuk pemirsa yang sedang mengikuti acara ini, mungkin Anda juga memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk menuliskan nama dan alamatnya. Pertanyaan Anda akan diproses oleh tim kami dan akan disampaikan ke Dr. Andi Inggi. Selamat sore untuk Andi Sulfina. Andi Sulfina beralamat di Apala. Pertanyaannya, apakah semua pasien jantung bisa dilakukan pemasangan ring, Dok? Iya. Jadi pertanyaannya, apakah semua pasien jantung bisa dilakukan pemasangan ring? Jadi pasien jantung ini yang indikasi untuk pemasangan ring atau stent jantung itu pada pasien-pasien penyempitan. Pasien penyempitan tidak semua bisa dipasangkan ring tersebut. Kenapa? Karena harus ada indikasi tertentu. Yang pertama, pada saat kita melakukan pemeriksaan, itu ada beberapa pemeriksaan yang harus dilewati untuk menyimpulkan bahwa pasien tersebut butuh untuk pemasangan ring. Yang pertama, pasti ada keluhan nyeri dada. Terus yang kedua, kita lihat dari pemeriksaan elektrokardiogramnya lagi. Nah, kalau jika pemeriksaan elektrokardiogramnya normal, kemudian ada keluhan yang khas pada pasien seperti nyeri dada, maka kita lakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan treadmill test. Nah, pemeriksaan treadmill test ini di mana pasien dilakukan perekaman pada jantung sambil pasien melakukan aktivitas, yaitu pada saat jadi mulai melakukan kegiatan treadmill, pasiennya berjalan pelan-pelan, kemudian kecepatannya meningkat, kemudian dari mesin treadmillnya sendiri tanjakannya mulai meningkat, dan memang ada indikator tertentu kapan tes tersebut dikatakan selesai atau tidak berdasarkan dari umur dan berat badan dari pasien. Nah, nanti dari hasil treadmill tersebut, jika memang didapatkan positif, maka kita lakukan lagi pemeriksaan angiografi koroner. Nah, dari angiografi koroner sendiri yang merupakan pemeriksaan gold standar untuk melihat apakah ada penyempitan pada pembuluh darah. Pada saat kita lakukan pemeriksaan angiografi koroner, jika didapatkan ada penyempitan yang lebih dari 50%, berdasarkan hasil video yang didapat, pemeriksaan yang didapat, maka pasien harus dilakukan pemasangan ring, seperti itu. Tapi setelah kita lakukan pemeriksaan angiografi koroner juga, jika penyempitannya banyak, biasa dokter jantungnya juga tidak mengindikasikan untuk dilakukan pemasangan ring. Biasanya kita sarankan untuk melakukan bypass. Berarti melalui banyak proses, Dok, ya, harus banyak yang diperiksa dulu, memungkinkan atau tidak. Ada gejala dulu, baru kita lakukan pemeriksaan elektrokardiogram. Jika elektrokardiogramnya normal, maka kita lanjut ke pemeriksaan treadmill test yang seperti yang saya katakan. Tapi jika elektrokardiogramnya sendiri
sudah didapatkan tidak normal dan NAS, itu kita tidak perlu lakukan pemeriksaan treadmill test, langsung kita bisa melakukan pemeriksaan angiografi koroner seperti itu. Baik, terima kasih dok. Dan untuk pemirsa, baik dok, kita kedatangan tamu jauh kayaknya ini, jauh-jauh dari Balikpapan dok. Dari Balikpapan. Halo Balikpapan, selamat sore. Ya, ini ada Inna Aminah, jauh-jauh dari Balikpapan. Inna Aminah, pertanyaannya seperti ini. Bagaimana ciri-ciri seseorang yang terkena serangan jantung? Dan apa penyebabnya jika tiba-tiba seseorang kena serangan jantung? Silakan dok. Ya, bagaimana ciri-ciri orang kena serangan jantung? Nah ini tadi yang saya seperti katakan sebelumnya ya Kak Aci ya. Jadi pasien itu tiba-tiba nyeri dada. Nyeri dadanya ini nyeri dada khas, entah itu di sebelah kiri. Kemudian nyeri dadanya seperti tertindih beban berat. Kemudian kadang menjalar ke rahang kiri, kadang menjalar ke belakang, kemudian menjalar ke lengan atas. Kemudian biasa juga pasiennya disertai dengan sesak nafas dan berdebar-debar. Kemudian biasa disertai dengan keringat dingin. Biasa disertai juga dengan mual muntah. Dan pasien biasa pusing, seperti itu gejala-gejalanya. Nah, kalau untuk tensinya sendiri, kadang tensinya normal atau tensinya tinggi atau kadang disertai dengan hipotensi atau tensinya rendah. Seperti itu gejala-gejalanya orang kena serangan jantung. Dan tadi Inna Aminah juga kira-kira penyebabnya apa dok sehingga orang tiba-tiba terkena serangan jantung? Ya, penyebab dari serangan jantung ini itu mengacu pada faktor-faktor resiko ya. Jadi ada namanya faktor-faktor resiko bagaimana terbentuknya proses aterosklerosis yang merupakan cikal bakal dari penyakit jantung koroner tersebut. Nah, faktor-faktor resiko ini banyak. Yang pertama bisa hipertensi, kemudian diabetes, merokok, kemudian kurang olahraga, obesitas, kegemukan, atau biasa faktor resikonya juga genetik, keturunan seperti itu. Jadi harus menghindari faktor-faktor tersebut dan harus melakukan pola hidup yang sehat. Baik, terima kasih untuk Inna Aminah jauh-jauh dari Balikpapan tadi sudah berpartisipasi. Dan baik, selanjutnya saya ingatkan kembali untuk pemirsa yang lain, jika masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan silakan komen di kolom komentar ya, jangan lupa nama dan alamatnya. Untuk selanjutnya saya ingin menyapa Pak Ramli yang beralamat di Jalan MH Tamrin. Selamat sore. Pertanyaannya, bagaimana penanganan awal yang harus dilakukan jika kita mendapatkan seseorang terkena serangan jantung yang disertai mengalami gejala serangan jantung? Oh, maksudnya jika ini seseorang terkena serangan jantung atau diri sendiri mengalami gejala serangan jantung, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk penanganan awal dok? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya dari pemirsa dari peserta ini. Apabila kita merasakan gejala-gejala yang seperti saya sebutkan tadi ataupun orang terdekat kita lihat seperti itu, penanganan yang pertama itu apabila pada saat dia sedang melakukan pekerjaannya harus berhenti total, harus diberhentikan total, kemudian harus bed rest, harus tidur terlentang yang pertama. Dan yang kedua, harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit untuk pertolongan pertama. Karena kenapa? Harus kita lakukan pemasangan oksigen, kemudian kita harus melakukan pemeriksaan penunjang elektrokardiogram seperti itu. Nah, kalau untuk obat-obatannya sendiri itu tidak bisa kita, maksudnya obat, siapa tahu pemirsa di rumah berpikir ada enggak obat yang bisa kita beli kemudian kita jaga-jaga siapa tahu ada yang seperti ini. Tidak bisa, kecuali pasiennya memang ada riwayat penyakit jantung koroner.
Kalau dia kena serangan jantung berikutnya, biasanya cukup dengan minum obat yang disimpan di bawah lidah, ada namanya isosorbit dinitrat yang disimpan di bawah lidah, itu bisa meredakan nyeri dadanya. Tapi untuk pengalaman pasien yang baru pertama kali tidak bisa langsung kita berikan seperti itu. Kita harus evaluasi dulu, karena jangan sampai pasiennya hipotensi, terus kita kasih maksudnya tensinya rendah, terus kita kasih obat yang di bawah lidah, bisa tensinya tambah turun seperti itu. Jadi penanganan yang paling tepat jika pasiennya dalam keadaan bekerja, harus stop pekerjaan, kemudian bed rest, setelah itu harus dilarikan cepat-cepat ke rumah sakit untuk pasang oksigen dan lakukan pemasangan infus dan pemeriksaan EKG seperti itu. Demikian. Cepat ke fasilitas kesehatan terdekat. Penanganan yang tepat dok ya, mungkin bisa menyelamatkan orang yang terkena serangan jantung secara tiba-tiba. Terima kasih untuk Ramli yang ada di Jalan MH Tamrin tadi. Selanjutnya datang dari Sutra Sabe, terima kasih juga untuk partisipasinya Sutra Sabe. Pertanyaannya, adakah tips supaya jantung tetap sehat di usia 45 tahun ke atas? Silakan dok. Tips and tricksnya sebenarnya sudah saya jelaskan ya sebelumnya, itu hindari semua faktor resiko yang merupakan predisposisi untuk terjadinya penyakit jantung koroner seperti itu, kecuali jika memang pasiennya ada genetik atau keturunan. Jadi keturunan sendiri dikatakan keturunan apabila orang tua atau saudara kandung itu menderita penyakit jantung kurang dari 55 tahun untuk laki-laki dan kurang dari 65 tahun untuk perempuan, itu beresiko anaknya atau saudaranya untuk kena penyakit jantung juga. Tapi untuk membuat jantung tetap sehat, nah itu tadi, hindari semua faktor risiko yang merupakan predisposisinya. Yang pertama, harus banyak berolahraga, hindari makanan-makanan yang berlemak. Kemudian jika memang sudah hipertensi, maka hindari makanan yang banyak mengandung garam-garam dan peksin. Jika ada diabetes, gula darah harus terkontrol dan hindari makanan yang manis-manis. Seperti itu. Dan merokok. Terakhir merokok. Terakhir merokok ini bukan lagi dikurangi atau Dihilangkan dok ya. Dihilangkan. Pokoknya tidak pakai. Iya. Terima kasih untuk Sutra Sabe, Ibu Sutra yang tadi sudah memberikan pertanyaan, dan dokter tadi juga sudah memberikan tips-tips ya. Katanya berolahraga, menghindari makanan berlemak, kemudian juga untuk yang memang sudah ada penyakit hipertensinya, dihindari makanan yang garam-garam juga, dan yang paling penting untuk menghilangkan kata rokok di dalam kehidupan kita. Baik, Rumah Sakit Tendriawaru bekerja sama dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan mendapat dukungan penuh dari UPT RSUD Tendriawaru Kabupaten Bone. Baik dok, ada pertanyaan kembali yang akan kami bacakan, dan sepertinya pertanyaan ini kembali berulang, namun mungkin ibunya terlambat bergabung bersama kita ya. Datang dari Ibu Asmawati Alimudin, beralamat di Jalan Flores. Apakah orang yang terkena penyakit jantung harus minum obat terus-menerus seumur hidup, dok? Ya, terima kasih ya Bu atas pertanyaannya. Jadi apakah orang yang kena penyakit jantung harus minum obat terus-menerus? Nah, jika memang penyakitnya kronik, itu biasanya harus memang minum obat terus-menerus, apalagi disertai dengan faktor-faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, dan jika dokter sudah memvonis bahwa pasiennya kena penyakit jantung koroner ataupun pasiennya mengalami pembengkakan pada jantung, biasanya memang harus minum obat seumur hidup, seperti itu. Bagaimana Ibu Asmawati, sudah dijawab pertanyaannya?
sepertinya memang yang sudah terkena penyakit jantung harus minum obat terus-menerus seumur hidup, Dok, ya. Harus memang harus minum obat terus-menerus. Makanya sebenarnya kita lebih mengutamakan preventif daripada mengobati, ya. Betul. Karena seperti ini harus Sekali sudah minum terkena. obat terus-menerus. Jadi bayangkan kalau orang harus minum obat terus-menerus, itu kualitas hidup pasti akan kurang bagus. Belum lagi waktu harus pergi berobat, kemudian harus menghabiskan biaya yang banyak. Nah, makanya preventifnya harus lebih bagus sebenarnya daripada kita mengobati kuratifnya dengan menambah sarana dan prasarana kesehatan. Mending preventifnya, menghindari semua faktor resiko yang ada, itu jauh lebih baik dibandingkan pada saat sudah terkena penyakit seperti itu. Baik. Selanjutnya selamat sore untuk Ibu Rima Ari beralamat di Pakolo. Isi pesannya seperti ini, Dok, saya orangnya kagetan, dan kalau saya kaget akan sesuatu badan saya langsung kram, gemetar, dan jantung saya berdebar cepat. Apakah ini berarti ada masalah dengan jantung saya, Dok? Iya, ini pertanyaan awam yang sering pasien tanyakan. Ini saya, Dok, suka kaget-kaget. Sedikit orang berteriak saya langsung kaget, kemudian saya berdebar-debar. Jadi ciri-ciri seperti ini belum tentu pasien ini menderita penyakit jantung. Jadi butuh pemeriksaan lebih lanjut, butuh pemeriksaan yang lebih mendetail lagi untuk menegakkan bahwa pasien itu kena penyakit jantung, bukan cuma berlandaskan atas sering kaget-kaget. Berdebar-debar pun belum tentu penyakit jantung. Harus dikaji dulu bagaimana gejalanya, kemudian kita lakukan lagi pemeriksaan penunjang, barulah kita bisa mendiagnosis pasien ini kena penyakit jantung, seperti itu. Berarti kalau ada barang jatuh terus kaget belum tentu, Dok, Iya, ya? belum tentu. Ini sering kaget. Saya kaget ini terus berdebar-debar, jangan-jangan saya punya penyakit jantung. Jangan memponis diri sendiri. Belum tentu. Harus melalui pemeriksaan, Dok, ya. Melalui pemeriksaan yang ada. Baik. Lanjut, ini datang dari Syakira di Cabalu. Apakah semua penyakit jantung diawali dengan nyeri dada, Dok? Ya, jadi tidak semua penyakit jantung itu gejala khasnya nyeri dada. Banyak sekali gejala-gejala dari penyakit jantung tersebut. Jadi nyeri dada khas untuk penyakit penyempitan, penyakit jantung koroner yang kita bahas hari ini itu khas. Biasanya gejalanya nyeri dada kebanyakan, tapi belum tentu. Bisa saja dia sudah menderita penyempitan, tapi dia masuk dengan keluhan sesak nafas. Bisa juga masuk dengan keluhan berdebar-debar. Bisa masuk pasiennya dengan keluhan pingsan. Tiba-tiba pingsan, kita EKG ternyata jantungnya yang bermasalah, denyut jantungnya yang lambat sekali, itu menyebabkan dia pingsan, seperti itu. Bisa-bisa pasiennya kejang-kejang, oh ternyata ada masalah di jantungnya. Jadi nyeri dada sebenarnya memang khas untuk jantung, tapi tidak semua nyeri dada itu jantung, kebanyakan dari gejala nyeri dada itu related sama penyakit jantung, seperti itu. Iya, jadi begitu ya Ibu Syakira, bahwa penyakit jantung tidak selalu diawali dengan nyeri dada, tapi kebanyakan memang pasien yang mengalaminya akan merasakan nyeri dada, Dok, ya. Baik. Pertanyaan yang berikut, Pak Suprianto di Palete, apakah ada makanan pantangan, Dok, untuk pasien ini yang mengidap penyakit jantung? Kalau ini pertanyaannya susah, karena di Bone itu makanannya enak-enak. Iya, di Bone saya jujur ya, saya 4 tahun lebih sudah di Bone, susah memang. Makanannya enak-enak semua, apalagi seafood-seafoodnya. Iya, tentunya pantangan makanannya payah satu, jangan makan makanan yang berlemak, santan-santan. Tentunya gorengan, ya, goreng-gorengan. Terus seafood ya, seafood terutama seperti kepiting, bukan madama, terus cumi, udang, seperti itu. Yang banyak mengandung lemak, intinya
dikurangi coto-coto, kondro-kondro. Masalahnya semua jenis makanan yang dokter sebutkan sepertinya itu makanan andalan semua. Andalan semua itu, apalagi di Bone makanan itu yang saya bilang, di Bone itu makanannya enak-enak semua. Iya. Baik, terima kasih untuk Supriyanto dan Yudi Ardian. Yudi Ardian, ada beberapa pertanyaan yang diajukan dok. Yang pertama, apakah nyeri dada pada punggung belakang tembus dada kiri itu bisa dikatakan penyakit jantung dok? Iya, nyeri dada yang dari punggung belakang terus tembusnya ke dada kiri bisa saja, bisa merupakan tanda-tanda dari penyakit penyempitan pembuluh darah jantung. Itu Jadi bisa bisa, salah dok? satu, bisa Bisa salah ya? satu. Baik, Intinya kalau dapat keluhan seperti itu cepat-cepat ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Jangan dibiarkan dok ya. Jangan dibiarkan. Biasanya kalau cuma nyeri-nyeri sedikit ditahan-tahan dulu, mungkin sebentar berhenti. Ya. Biasanya begitu dok. Iya. Baik, untuk Pak Yudi masih ada ini, apakah mitos yang mengatakan orang sering basah tangan dan kakinya itu berisiko terkena penyakit jantung dok? Iya, jadi seperti kayak hiperhidrosis ya. Kaki dan tangannya itu cepat keringatan. Sebenarnya itu tidak ada hubungannya sama sekali. Tidak ada hubungannya sama sekali gejala yang seperti tersebut dengan penyakit jantung. Itu memang biasa orang-orang bilang jangan-jangan kamu punya sakit jantung, tapi itu tidak ada. Sebenarnya tidak ada hubungannya dok. Sangat tidak ada. Cuma masyarakat kita selalu menghubung-hubungkan. Iya. Padahal tidak ada hubungannya sama sekali. Bisa saja pasien-pasien begitu orang cepat tegang, makanya dia sering keringatan tangannya. Tapi kalau hubungannya dengan penyakit jantung tidak ada. Tidak ada dok. Iya. Baik. Selanjutnya, selamat sore Dewi Puspita. Pertanyaannya, olahraga apa yang cocok untuk penyakit jantung dok? Iya, sebenarnya kalau ditanya olahraga apa yang cocok sama penyakit jantung, semua olahraga baik untuk penyakit jantung. Cuma harus tahu dulu harus tahu kondisi diri sendiri. Maksudnya kalau seumpama kita senangnya bersepeda bisa, kita senangnya berenang bisa, ataupun jogging bisa. Nah, olahraga yang tidak bisa itu pada saat pasiennya tensinya lebih dari 150 masih tetap ngotot mau olahraga. Betul. Terus, berbahaya sekali dok ya? Iya, berbahaya sekali. Macam-macam olahraga semua bisa. Pada dasarnya semua olahraga bisa, yang penting dilakukan secara teratur. Tahu profil diri sendiri, tahu keadaan diri sendiri. Betul. Jangan sudah capek sekali masih dipaksa. Memaksakan diri, betul. Seperti kayak mengangkat beban berat yang di orang yang nge-gym itu yang angkat barbel, angkat beban. Terus sudah melewati ambang batas masih dibikin seperti itu. Terus ada tensi yang tinggi, ya jangan olahraga. Nanti tiba-tiba pembuluh darahnya bisa pecah. Semua olahraga baik untuk jantung. Iya. Baik. Mungkin Dewi Puspita sudah paham tadi ya kira-kira pilihannya untuk olahraga yang cocok Dewi Puspita apa. Selanjutnya ini jauh-jauh dari luar negeri loh dok. Kuala Lumpur, Malaysia. Wah, dari Selamat KL sore. Halo. Berjumpa dengan kita. Iya, kita jumpa ya sampai dari KL. Teh Mustaring di Kuala Lumpur, selamat sore. Terima kasih sudah menyaksikan acara kami. Dok, pertanyaannya, apakah ada cara untuk mengurangi penyempitan pembuluh darah pada tubuh dok? Iya. Jadi apakah ada caranya? Ya itu yang tadi, apabila sudah terdiagnosis itu harus minum obat pengencer darah seumur hidup. Yang pertama. Terus yang kedua, jika memang Anda memiliki faktor resiko, nah itu harus menghindari semua faktor resiko yang disebutkan tadi, seperti merokok, diabetes, jika ada diabetes, gula darah harus terkontrol, jika ada hipertensi harus terkontrol. Kemudian olahraga secukupnya, pola makan harus bagus. Nah, yang terakhir, jika memang diindikasikan untuk pemasangan ring oleh dokter, sebaiknya dilakukan.
Ini untuk mencegah terjadinya sumbatan total atau memperparah sumbatan di kemudian hari yang bisa menyebabkan pasien meninggal seperti itu. Ya, terima kasih ya untuk Teh Mustari yang jauh-jauh dari Kuala Lumpur, Malaysia, Ya, sudah menyaksikan acara kita. Salam ya. Baik dok, untuk yang terakhir ini kira-kira fasilitas apa yang tersedia di Rumah Sakit Tendriawaru dok untuk pelayanan penyakit jantung dok, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa. Jadi kita di Rumah Sakit Umum Daerah Tendriawaru Kabupaten Bone ini memiliki fasilitas pemeriksaan kesehatan khusus untuk jantung itu sudah lumayan lengkap. Jadi yang pertama kita ada pemeriksaan dasar elektrokardiogram. Jadi pemeriksaan elektrokardiogram ini merupakan merupakan pemeriksaan penunjang dasar untuk mengetahui apakah ada gangguan irama jantung ataukah ada iskemik atau biasa yang mengarah ke penyempitan. Itu yang pertama, elektrokardiogram. Yang kedua, kita punya pemeriksaan treadmill test. Jadi kita ada treadmill test. Kita sudah dilengkapi dengan treadmill test di sini. Yang seperti yang saya bilang tadi, jika ada keluhan, kemudian elektrokardiogram kita dapatkan normal, maka kita lakukan pemeriksaan treadmill test. Jadi di mana dilakukan perekaman jantung sambil pasiennya melakukan treadmill seperti itu. Yang ketiga, kita punya ehokardiografi atau biasa kita sebut dengan USG jantung. Dari ehokardiografi ini kita bisa memvisualisasi secara baik struktur dari jantung, apakah ada penebalan, apakah ada pembengkakan, apakah ada gangguan dari katup, untuk tahu juga apakah ada penyakit jantung bawaan pada anak-anak, terus untuk mengetahui sendiri fungsi kekuatan pompa dari jantung kita berapa persen, itu dengan ehokardiografi. Itu alat yang ketiga ya. Dan yang paling terakhir ini, Rumah Sakit Tendriawaru sebenarnya sudah dilengkapi dengan angiografi koroner, sudah memiliki fasilitas lab kateterisasi. Cuma untuk usernya sendiri, dokter konsultannya belum ada, baru dalam masa pengurusan, tapi kita sudah memiliki alatnya. Jadi sebenarnya di Rumah Sakit Umum Tendriawaru ini alatnya sudah sangat lengkap. Iya. Sudah lengkap dok ya? Sudah sangat lengkap. Baik, terima kasih banyak dok atas informasinya. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin berkonsultasi dengan beliau, Anda bisa kunjungi beliau di RSUD Tendriawaru Kabupaten Bone. Ya, beliau ini bertugas di unit Poliklinik Jantung dan Pembuluh Darah ya. Setiap harinya dari Senin sampai Sabtu jam 8 pagi sampai jam 2 siang dok ya. Betul sekali. Baik. Terima kasih dan pemirsa, demikianlah untuk acara bincang santai kita hari ini, acara Sehat Ki ya, seputar kesehatan kita. Acara ini dipersembahkan oleh tim PKRS UPT RSUD Tendriawaru Kabupaten Bone bekerja sama dengan sistem informasi manajemen rumah sakit dan didukung sepenuhnya oleh UPT RSUD Tendriawaru Kabupaten Bone. Pemirsa, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kapan dan dimanapun kita berada ya. Use heart for every heart. Seperti itu dong. Use heart For every heart. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Kami ucapkan juga untuk yang sudah berpartisipasi, sudah menentukan pertanyaan acara ini. Kita akan berjumpa lagi ya di episode berikutnya. Salam sehat selalu. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih dok ya. Terima kasih. Dan nantinya akan ada sertifikat penghargaan yang akan disampaikan oleh tim kami untuk dokter ya. Setelah acara ini saya tutup sampai di sini. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.